Ada kabar penting banget dari dunia pendidikan Indonesia. Sebuah peraturan baru yang fundamental baru saja disahkan, dan ini bakal mengubah cara jutaan anak kita belajar. Yuk kita bedah bareng-bareng apa sih isi cetak biru yang bakal membentuk masa depan generasi penerus kita ini? Jadi, lewat Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2025 ini, pemerintah udah menetapkan arah yang benar-benar baru untuk pendidikan kita. Peraturan ini tuh mengatur ulang apa saja yang akan dipelajari siswa di setiap jenjang, dari mereka mulai masuk PAUD sampai nanti lulus SMA. Nah, pertanyaannya kan apa sebetulnya isi cetak biru baru ini? Ini penting banget loh, karena jawabannya bakal ngaruh ke anak-anak kita, keponakan kita, ya ke masa depan bangsa ini. Mari kita cari tahu sama-sama. Oke, pertama-tama kita pahami dulu dasarnya. Apa sih sebenarnya cetak biru pendidikan ini? Dan yang nggak kalah penting, kenapa perubahannya harus terjadi sekarang? Jadi, biar nggak salah paham ya, ini bukan berarti semuanya dirombak total dari nol. Peraturan ini sebetulnya adalah pembaruan dari kerangka yang sudah ada sebelumnya, yaitu Peraturan Nomor 8 Tahun 2024, yang disesuaikan lagi supaya lebih relevan dengan tantangan dan kebutuhan zaman sekarang. Nah, dalam pembahasan ini ada satu istilah kunci yang bakal sering banget kita dengar, standar isi. Biar kita semua satu frekuensi, yuk kita bedah dulu apa sih makna sebenarnya di balik istilah ini. Oke, ini dia definisi resminya, langsung dari pasalnya. Standar isi itu intinya adalah kriteria minimum tentang materi apa saja yang harus diajarkan. Anggap aja ini sebagai pondasi dari keseluruhan kurikulum. Biar lebih gampang dipahami, kita pakai analogi resep masakan aja. Nah, standar isi ini tuh kayak daftar bahan-bahan utama dan takaran minimumnya. Tujuannya ya untuk menghasilkan lulusan yang kompeten sebagai hasil akhirnya. Sekarang, mari kita lihat gimana semua ini diterapkan dalam perjalanan seorang siswa. Kita mulai dari tahun-tahun yang paling fundamental, yaitu usia dini. Di tingkat PAUD, ini menarik banget. Fokusnya itu benar-benar digeser. Jadi bukan lagi soal hafalan, tapi lebih ke pengembangan anak secara menyeluruh. Tujuannya adalah membangun pondasi yang kokoh lewat permainan yang terarah, yang bisa merangsang pertumbuhan fisik dan juga mental mereka. Kalau kita lihat di sini, pendekatannya tuh holistik banget ya. Ini bukan cuma soal calistung, tapi juga soal menumbuhkan karakter, kreativitas, sampai kesadaran diri. Tujuannya jelas, menyiapkan anak secara utuh untuk masuk ke jenjang sekolah dasar. Lanjut ke jenjang berikutnya, pendidikan dasar. Tujuannya jadi lebih terstruktur. Fokusnya ada pada 3 pilar utama, pembangunan karakter yang kuat, serta penguasaan literasi dan numerasi yang mumpuni. Penekanan pada karakter dan nilai-nilai Pancasila di sini menjadi fondasi yang kuat. Nah, di atas fondasi itulah mata pelajaran inti lainnya, seperti matematika, IPA, dan lainnya dibangun. Jadi landasan pengetahuannya jadi kokoh banget buat setiap siswa. Oke, setelah menyelesaikan pendidikan dasar, siswa kan masuk ke jenjang menengah nih. Disinilah mereka mulai dihadapkan pada pilihan-pilihan jalur yang akan sangat membentuk masa depan mereka. Di sini, peraturan baru ini benar-benar mempertegas perbedaan antara dua jalur ini. SMA itu dipersiapkan untuk mereka yang mau lanjut ke universitas. Fokusnya ya di dasar-dasar akademis. Sementara itu, SMK dirancang khusus buat membekali siswa dengan keahlian praktis, biar mereka siap terjun ke dunia kerja. Dan coba deh lihat ragam pilihan di SMK ini. Banyak banget kan? Dari teknologi sampai pariwisata. Tujuannya jelas, menciptakan lulusan yang kompeten dan benar-benar nyambung dengan kebutuhan berbagai sektor industri di Indonesia. Satu hal lagi yang penting banget dari peraturan ini, dan ini patut kita apresiasi, adalah komitmennya pada pendidikan yang inklusif. Visinya adalah memastikan tidak ada satu siswa pun yang tertinggal. Dan yang keren, ini bukan cuma sekedar wacana loh, rincian dukungannya itu jelas. Jadi, peraturan ini bukan cuma mengakui adanya siswa berkebutuhan khusus, tapi juga secara aktif menyediakan kerangka materi untuk bantu mereka jadi mandiri dan menguasai keterampilan hidup yang esensial. Pada akhirnya, semua detail teknis yang kita bahas tadi itu muaranya ke satu visi besar. Kutipan langsung dari dokumen ini merangkum tujuan akhirnya, yaitu bukan hanya mencetak siswa yang pintar secara akademis, tetapi juga individu yang berkarakter dan berakhlak mulia. Jadi, dengan standar isi yang baru, visi yang lebih inklusif, dan fondasi karakter yang kuat, pertanyaannya sekarang kembali ke kita semua. Bagaimana cetak biru ini akan diwujudkan di ruang-ruang kelas dan benar-benar membentuk generasi masa depan Indonesia? Nah, ini adalah pertanyaan besar untuk kita renungkan bersama.